Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priskawati, kelas Matematika B, NIM 12070100049. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS bagian 3 dasar-dasar pemrograman, yaitu menjelaskan soal-soal dalam UAS bagian 2. Untuk soal bagian pertama, yaitu menghitung luas persegi panjang. Judulnya, program luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang. Kamusnya variabel panjang, variabel lebar, dan variabel luas. Bertipe data integer. Deskripsinya ada input panjang, input lebar, luas yaitu panjang dikali lebar, lalu outputnya ada luas. Soal berikut dapat menjelaskan mengenai yang pertama variabel. Variabel adalah suatu nama yang menunjukkan lokasi memori untuk menyimpan data. Variabel dalam soal berikut adalah panjang, lebar, dan luas. Lalu ada tipe data. Tipe data adalah jenis atau tipe variabel yang menentukan nilai yang dikandung di dalamnya. Tipe data dibagi menjadi dua, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Tipe data dasar ada 4, yaitu integer, bilangan bulat, float, bilangan desimal, char atau karakter, boolean, bilangan betul atau salah. Tipe data bentukan ada 3, yaitu array, string atau kata, struktur atau record. Dalam soal ini, tipe datanya integer, artinya bilangan bulat. Lalu ada perintah dan pekerjaan. Pekerjaan adalah aktivitas yang mempunyai tujuan atau suatu kegiatan yang dikerjakan atau suatu yang ditugaskan. Perintah atau algoritma adalah urutan perintah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam soal ini, pekerjaannya menghitung luas persegi panjang, dan untuk perintahnya ada input panjang, input lebar, dan output luas. Lalu ada urutan. Sequence atau urutan adalah struktur dasar paling sederhana, yakni algoritma harus ditulis secara berurutan atau sistematis, di mana baris pertama adalah perintah pertama yang dilakukan, dari seterusnya hingga pekerjaan selesai. Jika struktur ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi kesalahan. Kesalahan inilah yang disebut error. Dalam contoh soal ini, jika urutan perintah tidak tepat, maka akan error, sehingga penulisan perintahnya berurut, yaitu input nilai panjang, input nilai lebar terlebih dahulu, lalu hitung luasnya, dan terakhir output luas. Untuk soal bagian 2, soalnya menghitung rata-rata sejumlah angka. Jumlah sesuai kebutuhan pengguna, di jumlah maksimal 100 angka yang dimasukkan dari keyboard. Lalu ada pseudocode-nya. Program rata-rata 4. Menghitung rata-rata sejumlah angka, jumlah sesuai kebutuhan pengguna di jumlah maksimal 100 angka yang dimasukkan dari keyboard. Kamusnya ada variabel angka bertipe data array of integer, berlarik 1 sampai 100, I bertipe data integer, rata-rata bertipe data integer. Lalu deskripsi ada pengulangan for I, mulai dari 1 sampai 100, menginputkan variabel angka I, lalu jumlahnya mulai dari 0, pengulangan lagi for I, mulai dari 1 sampai 100, lalu jumlahnya jumlah ditambah variabel angka I, rata-rata yaitu jumlah dibagi 100, lalu outputnya rata-rata. Dalam soal bagian 2 dapat menjelaskan tentang yang pertama array, larik. Array merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data bertipe sama dalam satu nama variabel. Array memiliki elemen yang dapat dipanggil melalui nama dan indeksnya. Indeks array dapat dimulai dari 0 atau 1. Hal ini tergantung pada bahasa program yang digunakan. Lalu ada loop.
Loop atau pengulangan adalah bagian yang bertugas melakukan kegiatan atau proses secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Notasi pengulangan pada bahasa pemrograman secara umum yakni for, lalu while, repeat until, dan do until. Pengulangan for. Pengulangan for biasanya digunakan untuk kasus di mana banyaknya pengulangan yang akan dilakukan sudah diketahui secara pasti. Dalam pengulangan for, inisialisasi dan pengatur iterasi biasanya diabaikan atau dianggap dari satu atau dituliskan dalam kondisi. Dalam soal tersebut, pengulangan for dilakukan sampai 100 kali. Lalu soal bagian 3, soalnya jumlah siswa tidak diketahui. Akhir entry adalah tanda ZZZ. Judulnya program nama siswa 3. Kamusnya ada variabel nama bertipe data array of string 1 sampai n. I untuk tipe datanya integer. Deskripsinya ada input variabel nama I, lalu I dimulai dari 1, lalu ada pengulangan while, var nama I, dan akan berhenti jika menginputkan ZZZ. Dalam soal bagian 3 membahas mengenai pengulangan while. Pengulangan while akan melakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu. Jika kondisi tidak terpenuhi, ada kemungkinan pengulangan tidak dikerjakan sama sekali. Selama kondisinya terpenuhi atau bernilai benar, maka pengulangan akan dikerjakan. Pengulangan while biasanya digunakan untuk kasus di mana banyaknya pengulangan yang akan dilakukan tidak diketahui secara pasti. Program dalam soal bagian 3 akan terus berjalan selama yang dimasukkan adalah var nama I. Jika yang dimasukkan adalah ZZZ, maka program akan berhenti. Untuk soal bagian 4, soalnya jumlah siswa ditentukan oleh pengguna. Judulnya program nama siswa 2. Kamusnya ada n bertipe data integer, lalu nama array of string berlarik 1 sampai n. Deskripsinya menginputkan n, untuk pengulangan for I dimulai dari 1 sampai n, lalu input nama I. Dalam soal bagian 4 menjelaskan mengenai algoritma yang dimasukkan oleh user atau pengguna. User atau pengguna adalah orang yang menggunakan program komputer yang sudah siap pakai. Selain user, istilah lainnya adalah programmer dan komputer. Programmer adalah orang yang membuat program komputer untuk suatu kebutuhan tertentu. Komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Selain prinsip urutan dan pengulangan, terdapat juga prinsip pemilihan. Pemilihan atau selection adalah perintah dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Pemilihan ini adalah suatu struktur dasar algoritma yang akan menjalankan aksi jika suatu kondisi terpenuhi. Kondisi merupakan pernyataan yang menghasilkan benar atau salah. Suatu aksi dari selection dapat berupa selection juga, khususnya untuk notasi if. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.